ketika perempuan sudah ditakdirkan menjadi istri, maka perannya di dalam Islam idealnya itu kan sebagai madrasatul ulah untuk anaknya dan juga istri yang baik untuk suaminya. Tapi ketika dihadapkan dengan pilihan lainnya, itu menjadi wanita berkarir, bekerja entah atas dasar kemauannya sendiri atau tuntutan keadaan. Yang jelas di sini sebagian besar itu merasa dituntut untuk bisa berdiri di kakinya sendiri, karena ya suami juga bukan milik kita sepenuhnya, Ustaz. Apapun itu pilihannya, saya rasa itu bukan pilihan, Ustaz, karena ya ketika juga berkarir berarti ya nggak apa-apa asalkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apa sih kenapa perempuan itu ditakdirkan atau didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi semultitasking itu, setahan banting itu, Ustaz? Apa alasannya di tengah kodrat dia yang sudah menstruasi, mengandung, melahirkan serta menyusui, Ustaz? Itu saja. Apa rahasia Allah mentakdirkan perempuan? Alasannya kenapa sih Allah tuh mendesain atau mentakdirkan perempuan itu untuk setahan banting itu, Ustaz? Setahan banting itu, semultitasking itu, Ustaz. Disclaimer, itu pertanyaan bukan atas rasa sesal tapi rasa bangga saya. Kenapa saya diciptakan sebagai perempuan? Saya pengen tahu aja, Ustaz. Kalau saya lebih suka mengatakan bukan cuman tahan banting, tapi perempuan itu emang istimewa. Saking istimewanya sampai ada surat perempuan di Al-Quran. Coba buka suratul Rijal, ada nggak? Nggak ada surat Ar-Rijal ya. Yang ada suratun Nisa. Kemudian ada lagi surat Curhat. Dan ayat pertamanya tentang perempuan, karena perempuan suka curhat. Bahasanya suratul Mujadalah atau Mujadilah. Kalau kita baca Mujadalah artinya curhat. Kalau kita baca Mujadilah artinya perempuan yang curhat. Lalu ada lagi suratul Tolak, surat tentang talak. Lagi-lagi membela perempuan yang ditalak oleh suaminya agar dijaga hak-haknya. Gak boleh dikeluarkan dari rumah. Kemudian Allah menjaganya. Kata Allah, kalau kamu bertakwa setelah ditalak sama suami kamu gak ada yang nafkahin, aku yang nafkahin kamu. Dari rezeki-rezeki yang tidak kamu duga-duga, aku kasih kamu jalan keluar. Terus diperhatikan sama Allah. Perempuan itu istimewa banget. Sampai syariatnya lebih rumit daripada syariat laki-laki. Kenapa? Karena kalian berharga. Setiap ruas tubuh kalian itu berharga, sehingga disuruh tutup. Kalau kita nih laki-laki kurang berharga, tergeletak di jalan juga gak ada yang mau. Tapi kalau kalian berharga, makanya disuruh tutup. Jadi itu kesimpulan saya, karena ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi sebuah statement dari Kak Sandrina. Selain memang perempuan itu mungkin punya daya tahan, dia yang hamil, dia yang haid, dia yang juga mengasuh anak, mengurus anak dan segala macam kan. Luar biasa emang. Laki-laki disuruh megang anak, tahu sendiri, satu di atap, satu di dalam kulkas. Nggak sekuat perempuan loh laki-laki itu kalau megang anak. Walaupun dari sisi fisik memang dia lebih kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan karena dia memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Salah satunya kelebihan fisik. Tapi walaupun kuat, nggak kuat tuh jagain anak. Coba, saya sering banget perhatiin ya. Nggak tahu ini kesimpulan saya aja. Kayaknya ini kurang fair ya. Tapi ini subjektif ya. Jadi disclaimer, kalian nggak perlu menghakiminya. Saya sering banget lihat bapak ibu naik motor, terus yang gendong anak istrinya kan. Tapi yang minta dilayani suaminya loh. Kalau udah sampai tujuan, yang minta bikinin kopi siapa? Suaminya. Pertanyaannya lebih enak nyetir atau lebih enak duduk di belakang? Kalau menurut saya sih lebih enak nyetir. Karena saya pernah dibonceng, nggak enak di belakang tuh. Enak nyetir.
Berarti kenapa perempuan udah lalu duduk di belakang, gendong anak, pas sampai tujuan bikinin kopi, masakin. Hebat ya kalian ya. Tapi Allah Maha Adil. Semua hamba Allah itu dikasih kelebihannya sendiri. Ini kan kita lagi ngezoom in cewek. Nanti kapan-kapan ya kita ngezoom in diri kita sendiri ya. Tapi kali ini kita lagi bahas tentang perempuan. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu cemburu. Masing-masing punya kelebihannya. Masing-masing punya keistimewaannya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Apa arti berpasang-pasangan? Nggak akan sempurna kalau sendiri. Karena masing-masing punya kekurangan. Perempuan perasaannya 9, logikanya 1. Laki-laki perasaannya 1, logikanya 9. Makanya laki-laki sering nanya, salah saya apa? Dia nggak tahu salahnya. Karena secara logika nggak salah. Tapi secara perasaan salah. Sama-sama 1/9. Baru jadi 10 kalau mereka bersama.